seneng ya. Jadi setelah ini teman-teman, sembari dari Ibu Dirja sedang meninjau untuk pameran permainan anak-anak, kita akan nonton wayang. Ada yang mau? Mau ya. Jadi penampilan gimana sayang? Ya, jadi penampilan dalam remaja kali ini adalah penampilan yang sangat spesial ya. Ini kebetulan Sony Widya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tasnya kebalan. Oh, tasnya kebalan. Oh, itu viral itu. Banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang suka. Wes mesti terkenal kita. Mau tas kebalan? Ya, udah. Sekarang ini HP-nya buat tag TikTok. Kita nanti adu kekebalan. Oke, disiapkan. Siap? Mau terkenal. Yes. Oke, halo teman-teman, everybody, how are you? Sok-sokan bahasa Inggris ngerti. Oke, kita di sini akan tes kekebalan. Yang nyawer, yuk langsung aja. Jaka, sini. Sahabatku Mas, ini tadi ngapain ini? Hah? Ini tadi ngapain kok bisa kayak gini? Gelut? Gelut itu yang kayak ular di air itu loh. Oh itu gelut.
garing ya. Wah, lagi ini yang like banyak banget ini live di HP ini. Waduh, wah ini harus diamankan ini. Yes, coba tak bangunin dulu. Aduh, loh, ini habis make up apa ya? Kok biru-biru? Aku habis dipukuli. Loh. Ya kamu tuh habis ngapain? Aku tanya teman-teman di sini katanya kamu live TikTok. Hah? Biru-birumu kamu tuh siapa yang ngajarin? Hah? Siapa yang kamu contoh? Siapa? Bocah ditabok ini loh. Lorong ini loh. Kamu tuh loh. Siapa yang kamu contoh kayak gitu? Aku tuh cuman mau viral di medsos biar banyak orang tahu, biar viral kayak influencer itu. Ya Allah, jiweng. Buat kamu tuh jangan semua yang ada di medsos tuh kamu contoh. Tidak semua itu baik loh, Bang. Kamu tadi tak tanyain sama temen-temen kamu tadi gelut toh? Tes kekebalan. Toh, kapan kamu latihan tes kekebalan? Hah? Di Islam, tes kekebalan tuh bisa aja syirik. Soalnya melibatkan hal-hal gaib. Tuh nggak boleh. Malah kamu contoh. Nggak habis pikir. Jadi, kamu tuh kalau berselancar di dunia digital itu ya hati-hati, karena dunia digital itu bisa bermanfaat dan bisa membuat masalah. Loh, bisa bermanfaat lah ya. Kamu tuh ya melek teknologi gitu loh. Dunia digital itu nggak cuma media yang kamu lihat aja, nonton HP terus dibuka, nonton iPad dibuka, nggak cuma kayak gitu. Tuh, lihat IG-nya Literasi.com. Banyak di situ cara-cara untuk memanfaatkan dunia digital agar bermanfaat bagi kita dan dirimu itu. Nah, di sini saya tuh mau menyampaikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang disebut PP Tunas. Nah, ini tuh diselenggarakan oleh Direktorat Komunikasi Publik. Oh iya. Nah terus pemanfaatan dunia digital tuh kayak gimana toh? Nah, coba saya tak tanya sama sahabat Tunas. Coba dong kayak MC-nya tadi loh, aku Mary. Aku ngomong sahabat Tunas nanti dijawab apa? Oke, yo, sahabat Tunas. Nah, di sini saya namanya Umar. Umar mau bertanya. Di sini ada yang mau maju nggak? Mau maju jawab pertanyaan saya. Nanti ada hadiahnya. Yo, yang di sana, yang di sana. Ayo, Pak. Tepuk tangan. Namanya siapa? Eli Eli siapa? Fauzia. Asik. Saya mau bertanya, pemanfaatan dunia digital itu bisa digunakan untuk apa? Dunia digital itu selain kita nonton, selain kita main-main, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa buat belajar, bisa buat lihat video yang bermanfaat. Baik. Oke, terima kasih Ali. Ya, selamat kembali. Terima kasih ya.
digital yang lebih baik. Contohnya kayak yang disebutkan Kak Eli tadi, melihat video edukasi, terus di medsos-medsos itu juga sudah tersebar buku-buku yang sudah tercatat di situ. Jadi kita bisa membaca novel itu di HP juga bisa, baca cerita-cerita fiksi maupun non fiksi itu di HP juga bisa. Terus ada juga artikel-artikel itu nanti bisa menambah pengetahuan tentang dunia luar. Terus ada lagi video edukatif itu tadi. Oh iya. Nah terus yang sekarang lagi marak itu namanya bisnis di dalam HP itu juga bisa bisnis. Nah itu yang untung juga kita sendiri. Oh itu bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi zaman sekarang. Wah aku ya baru tahu maka aku tuh harusnya ya seperti itu, memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Karena ini tuh sangat penting untuk generasi penerus seperti Gen Alpha, Gen Z itu yang harusnya tuh ya tahu kayak gini. Nah iya, makanya kita tuh harus mengeksplor dan juga memanfaatkan dunia digital sebaik mungkin. Nah, aku juga mau tanya, yang namanya tren, tahu tren? Tren itu kebiasaan yang sudah jadi wajar dan hampir semua orang itu melakukannya. Nah itu gimana? Menurutmu gimana untuk tren itu? Ya nek tren itu ya tergantung. Kalau trennya itu membersihkan lingkungan, kayak Pandawara Group itu juga diikuti, dicontoh. Tren menang juara lomba, itu ya dicontoh. Ranking di kelas, trennya semua anak jadi ranking di kelas, ya dicontoh. Nah itu untuk memotivasi kamu agar menjadi lebih baik. Nah tapi kalau tren-tren koyo joget-joget ngono kae cuman buang-buang waktu dan sing racet-racet aku ya aja ditiru. Dan jadi orang itu jangan FOMO. Jangan FOMO. Ada orang berlaku kayak gini, wah aku ikut. Ada orang pindah ke sana, aku ikut. Nah itu namanya FOMO. Itu. Oh ya. Itu untuk tren ya. Berarti tergantung. Nah, terus tadi pemanfaatan dunia digital itu bisa dari video yang beredukasi, edukatif gitu ya. Nah kalau kita yang jadi konten kreatornya atau kita yang membuat videonya, nah itu ya lebih baik karena kamu menjadi yang dicontoh dari yang menyontoh. Nah itu lebih baik. Tapi tetap harus ada konsep di dalam kamu menyampaikan di dalam video tersebut. Loh, apa? Nah, di mana-mana yang namanya data diri atau privasi itu pasti dijaga ketat. Nggak boleh sembarangan kamu ngonten terus, di sini rumahku, lokasinya di sini, bla 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 bla, itu nggak boleh. Loh, lah emangnya apa? Sahabat apa tuh Nas? Ada yang tahu nggak kenapa data diri itu nggak boleh disebar? Nah ya, kenapa gitu? Yuk, selain Kak Eli tadi, siapa yang mau maju? Cuma bagian sini doang, yang sana. Data diri itu nggak boleh disebar. Privasi. Dampak kalau disebar itu apa? Salah digunakan. Oh, seperti apa contohnya disalahkan? Salah gunakan itu lagi. Seperti kayak buat idol. Masya Allah, astagfirullah.
Ya. Oke, siap. Terima kasih. Dengan Kak siapa? Elia. Loh kok? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Elia. Ya, itu adalah salah satu dampak jika kita itu keceplosan atau sembarangan menyebarkan identitas. Contohnya bisa peretasan akun, terus ada juga pelaku bisa membuat kriminal pencurian identitas yang mengatasnamakan nama kita seperti itu. Oh, ya jebule akeh tenan ya. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai keceplosan. Soalnya sekarang hacker itu sudah pada canggih. Apalagi sekarang udah marak yang namanya AI. Sampai bikin bingung yang gaptek. Kasihan yang nggak update. Masuk naga dari luar angkasa turun ke bumi dipercaya. Nah, itu video AI itu juga meresahkan itu bagi yang nggak update. Lah ya makanya itu kita harus berhati-hati di dalam berselancar di dunia digital. Ya sudah kalau seperti itu, makasih ya. Ya udah, saya mau resik dulu, belum mandi. Untuk ceramah. Nonton HP. Dunia digital. Kok bisa gitu ya? Ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat. Nggak kelihatan ya? Kak tarik. Kalau bisa Mas Amir. Iya. Sini nonton. Dalamnya dapat. Nonton YouTube. Sama nonton TikTok. Tuh. Nah, bagus dah. Lucu ya. Aduh malah kecer. Aduh, bagus loh. Waduh, wongnya pecicilan nabrak mobil loh. Wah, jangan sakit kan. Iki nonton lakban gini iki kok nonton apa iki. Ya iki nonton TikTok iki ngene iki. Lucu toh. Iki nonton opo? Bisik sekali. Kamu tuh lebay. Gini aja berisik. Ini tuh namanya sound horror. Sound horror tuh terkenal. Kamu tuh ya nggak update loh. Sound horror ini banyak yang suka kamu tuh. Tapi berisik itu bisa menjadi Udah tak kirim tadi. mengganggu masyarakat yang lainnya. Lebay kamu tuh. Bilang aja gendang telingamu tuh nggak premium. Kayak Spotify yang mau iklannya yang raya premium kamu tuh. Gini tuh asik dijogetin loh. Asik ya. Tapi nggak boleh. Aku nggak mau nonton itu lagi. Ya udah. Wes nonton yang lainnya. Masih sing pakai. Nonton yang lainnya. Wes di scroll. Gara-gara apa? Dundang-dundang kok gara-gara. Waduh, ini apa ini? Main 2 bulan dapat 30 juta. Loh, apa ini? Bentar. Ini namanya apa? Sebentar. Main ini namanya judul. Wes. Tapi bagus loh. 2 bulan udah dapat 30 juta nih. Ikut. Aku mau main. Astagfirullah. Jiwain. Apalagi tuh orang ini mau ceramah lagi? Hah? Kamu itu loh. Itu namanya judi online. Ya nggak apa-apa. Kamu dapat hadiah banyak. Nih, kamu tuh loh. Tadi udah tak ceramain tentang dunia digital. Sekarang malah melenceng lagi. Hah? Lah itu banyak itu kita bisa kaya dengan instan.
boleh yo Mas, itu tuh haram. Ah, nggak asik kamu tuh. Yang satu nggak mau sholat, yang satu nggak mau judi online. Itu tuh nggak baik yo JWM. Ya inilah dampak buruk dari dunia digital. Bisa membuat penggunanya itu melenceng. Apalagi medsos itu banyak sekali konten-konten yang tidak bermanfaat seperti itu. Bahkan yang melihat dunia digital itu nggak cuma yang besar-besar, namun anak kecil dan remaja juga lihat. Astagfirullah. Berarti yang tadi itu tidak boleh ya? Yura oleh tuh. Kamu tuh mau ngapain ikut-ikut seperti itu? Tidak boleh. Oh ya. Nah, tapi Gus, kalau kita itu ketemu sama pengguna akun medsos yang sering banget ngupload itu, sering banget ngunggah hal-hal kayak gitu, ayo kita bisa ngelaporin ke pihak berwenang. Kita punya hak jikalau kita itu ketemu sama konten-konten seperti itu, bisa langsung laporin ke pihak berwenang. Oh ya, siap. Nah, aku ya meleng. Saya juga mau berpesan ke diri saya dan teman-teman di sini. Dimohon untuk membatasi dan mengontrol pemakaian gadget. Orang main HP terus. Kita tuh jadi tidak tahu dunia luar kalau kita seperti itu. Penggantinya kan banyak. Bisa mengalihkannya ke olahraga, koyo bal-balan. You know bal-balan? Yes, it's football. Terus ya bisa ke budaya seperti menari dan lain-lain. Bisa juga permainan zaman dulu, permainan tradisional, koyoto kelereng. Terus ada apa lagi? Engklek, lompat tali, bentek, you know bentek? Yes, I don't know juga. Tapi itu semua bisa dialihkan ke situ daripada kita itu hanya main HP terus nanti waktunya terbuang sia-sia. Betul? Saya. Nah, jadi sahabat tunas di sini juga jangan sampai terlalu terpaut dengan yang namanya gadget. Apalagi di dalamnya banyak konten-konten yang beragam. Jadi kita tuh juga harus memilah dan memilih konten-konten tersebut. Bukannya yang dipilih memilah itu sampah ya, organik, anorganik. Itu tuh bukan cuma sampah, tapi konten juga harus dipilih. Oh, jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk mengakses dunia digital kita. Soalnya nanti kita berdampak juga bagi diri kita sendiri. Oh ya. Oke, saya paham, saya understand. Ya sudah, kalau seperti itu, sekarang gini aja. Saya sudah khilaf, saya mau memperbaiki cara saya untuk berselancar ke dunia digital. Seperti itu toh? Ya, itu juga bagus. Oke, berarti saya mau mengontrol diri saya untuk tidak terpaut dengan gadget. Nah, itu juga bagus. Saya gantinya bermain gadget, ya saya bermain dengan teman-teman, permainan tradisional, bisa ke budaya dan juga bisa ke olahraga. Itu juga bagus. Oke, nyata nggih teman-teman, sahabat tunas? Sampun paham? Sampun jelas? You understand? Oke. Sampun saking kula matur nuwun. Jangan lihat siapa yang berbicara, namun lihatlah apa yang dibicarakan. Seperti itu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.